sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, dakwah Islam adalah seruan kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus dengan cara dan tujuan tertentu. Dakwah juga disebut sebagai komunikasi Islam yang memiliki unsur, materi, sasaran, dan tujuan dakwah. Kegiatan dakwah tidak cukup dilakukan dengan lisan saja, keberadaannya mesti didukung dengan media sebagai jembatan untuk menghubungkan ajaran Islam dengan masyarakat. Dan salah satu inovasi di SMA IT Izzatuna Palembang adalah fasilitas siswa berkarya dalam praktek dakwah lapangan. Nah, apa saja itu? Baik, saat ini telah hadir bersama kita guru inovatif dari SMA IT Izzatuna Palembang, Ibu Hodijah SUD. Selamat datang Ibu Hodijah. Iya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, ini inovasinya mengenai fasilitas siswa Bu ya, berkarya dalam praktek dakwah lapangan. Ini apa sih Bu yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Ya, terima kasih untuk waktunya. Nah, sebenarnya untuk melatar belakangin ini kita lihat dari angka pengangguran di Indonesia, Mbak ya. Karena kan kebanyakan itu tamatan SMA. Karena kita tahu SMA itu kalau tidak dituntut dengan skill, ya udah jadi apa gitu. Jadi karena kita memang SMA dan juga basic kita pesantren, jadi kita pengen tamatan kita itu ada skill, tapi mungkin karena kita bukan sekolah kejuruan, jadi kita ngambilnya di skill di agama gitu, Mbak ya. Nah, alhamdulillah ini sebenarnya ini kita sudah penerapan. Nah kan kita juga sudah masuk di kurikulum kita sendiri juga kan. Jadi kita alhamdulillah dengan adanya praktek dakwah lapangan ini, dari alumni-alumni kita kemarin mereka sudah mampu membuat rumah tahfiz sendiri yang memang bisa kuliah untuk lanjutan sesuai dengan kejuruan mereka kan. Itulah akhirnya yang imbas dari PDL ini. Jadi bukan cuma sekedar mereka itu menunggu pekerjaan, tetapi mereka bisa membuat pekerjaan ya, menciptakan lapangan pekerjaan. Mencipta lapangan pekerjaan. Oke, baik Bu Hodijah. Berarti ini prosesnya bagaimana nih? Karena kan ini memfasilitasi anak-anak. Itu bagaimana itu? Jadi kita memang kegiatan kan biasanya kita lakukan itu di akhir tahun, bukan di akhir ya, di semester kedua. Nah, jadi tapi dari awal kita sudah merancang. Pertama karena ini kan SMA ini kan ditambah kita juga pesantren yang anak itu di asrama, tinggal di asrama, otomatis kan mereka kurang tahu dengan dunia luar itu Mbak. Jadi untuk tempat biasanya kita yang mencarikan gitu. Dan juga kita juga mencari tempat juga yang memang mereka bersedia untuk menerima anak kita karena mereka kan menetap itu Mbak. Dan mereka itu tinggal selama 1 minggu di daerah itu, gitu kan. Nah, setelah kita juga minta izin ke kelurahan, biasanya kita sampai kelurahan dan kecamatan. Nah, dari situ kan nanti mereka ke ini misalnya biasanya juga kita itu Mbak sebenarnya ada orang deket juga gitu, keluarga atau teman kan. Jadi mereka bisa yang dititipkan ya. gitu. Jadi kita sudah ngemesen kan misalnya di RT ini gitu kan. Jadi tapi kita tetap ke kecamatan. Nanti di kecamatannya yang ngirim ke itu RT itu. Iya, wah luar biasa ya SMA tapi udah terjunnya ke lapangan Bu ya, dan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan Selama 1 ya. minggu itu Mbak. Selama 1 Tinggal minggu di sana. tinggal di sana dan melihat apa keseharian ya, keseharian di sana dan apa sih peluang yang ada untuk diberikan pekerjaannya di sana ya. Baik Ibu, untuk kurikulum ini sendiri Bu sudah berapa lama Bu? Untuk kurikulum ini kita sebenarnya sudah dari angkatan pertama Mbak. Iya, dari angkatan pertama dari tahun 2015 kita sudah melaksanakan, tetapi kemarin kita hanya lingkungan sekitar Izzatuna. Jadi tapi bukan di Izzatunanya, di lingkungan sekitar. Jadi misalnya di masjid, di RT setempat gitu. Tahun kedua kita juga masih wilayah Palembang. Di tahun ketiga itu ini animo anaknya sendiri
dan orang tua. Mhm. Itu kan karena setelah dilihat dari 2 tahun belakang itu kan kayaknya bagus, kegiatan ini bagus dan, bagus untuk masyarakat dan juga bagus untuk anak kan. Iya, ada Akhir hasilnya jadi iya, Bu ya? heeh, ada Iya. hasil dan ini di situ kan kita Mhm. rapat komite itu kan, karena ini si anak SMA kita belum sanggup untuk melepas bener kan, Iya. jadi kita tawarkan, "Mau di daerah siapa?" Itu. Mhm. Nah, akhirnya kan ada komite, "Ya sudah di daerah kami." Nah, yang penting yang jelas tolong diuruskan masalah surat menyurat perizinan, tapi Mhm. untuk tempat tinggal, untuk makan nanti kami yang, apa tuh, yang ngurusin gitu. Iya. Bener-bener. Jadi Ya tetap dipantau Bu ya, tidak dilepas tetep, begitu bukan saja kan dilepas karena dilepas namanya bener anak-anak enggak ya, ya, karena itu mungkin kan. masih Ya karena kan bagaimana anak ya, SMA kan gimana ya, Mbak, iya, ya, yang ini masih kan. ada feeling bermainnya Iya, tetap ya? Iya. nah setelah itu kita setelah dapat izin kan kita juga Mhm. tetapkan hari kapan pemberangkatan, Iya. anak-anak juga kita briefing untuk kegiatannya apa, itu Mhm. untuk kegiatan kita kembalikan ke anak, Mbak, bukan Iya, dari jadi sekolah kamu harus ini, enggak. enggak, Kita jadi enggak yang anak-anak memang iya, benar-benar memang anak harus. Apa sih yang mau jadi kan kita 2 hari itu kan kita pertama briefing kegiatan, "Kalian mhm. mau apa dulu?" Nah, Mhm. jadi, mau apa misalnya, intinya gimana caranya pesan Izatuna itu tercapai, Iya. gitu. Nah, jadi anak itu kan mereka pasti punya skill masing-masing kan, Mbak. Iya. Nah, ada yang mereka bisa kaligrafi, mereka mengajarkan. Mhm. Iya, Mengajar membuat kaligrafi ya? kaligrafi, iya, Mhm. di masjid-masjid kan, karena kita biasanya mematok itu, wilayah PDL itu harus setidaknya 3 masjid yang kita adakan kegiatan. Iya. Jadi anak itu misalnya 21 kita bagi 3 kelompok, Mhm. jadi 7 anak di masjid ini nih kan. Nah, Iya. nanti mereka bisa, kolaborasi misalnya yang ini tidak ada ya kita bantukan di sini, Iya. gitu. Nah, akhirnya untuk kegiatan-kegiatan itu sendiri, Mbak, pokoknya semuanya skill mereka, yang bisa hadroh, yang bisa nasib, mereka mengajarkan ke anak-anak di sana. Iya. Yang irmanya, udah itu anak-anaknya yang sampai ada yang mendirikan TPA di sana Mhm. kan, itu yang ibu-ibu pengajian, itu Iya. kan, sampai terkadang kita itu, Mbak, ketika kita baru serah terima Mhm. ke lurah, kita kan langsung ke lurah serah terima kan. Sorenya tuh langsung, Mbak, kita tuh dipinta yang anak-anak itu mimpin Yasin, Mhm. itu. Langsung ya Iya, Bu ya? langsung. Dan Jadi mungkin semuanya itu anak yang ini, mulai yang dari mulainya doa, ya? Yasin, Iya. baca ini kan, baca Al-Qur'an. Tapi mungkin waktu 1 minggu itu sangat sedikit Bu ya? Nah, Karena mungkin baru mau mulai, heeh. baru berjalan berapa hari mereka harus sudah kembali lagi ke Iya, sekolah, heeh, seperti karena itu. Iya. mengapa alasan kemarin itu 1 minggu kan pertama biaya juga kan, Mbak, ya, Iya. itu Mhm. biaya. Karena ini kan kita biayain juga komite, Mhm. gitu kan. Belum ngambil dari pihak sekolah atau belum, itu murni dari komite itu. Iya. Nah, tapi untuk kedepannya kita insya Allah perpanjang, karena terakhir kita tanggal 4 kemarin memang permintaan dari, masjid, dari wilayah itu, Iya. kami ini kalau seminggu tuh baru kenal, Iya, sudah benar, baru baru kenal, pengenalan itu. baru enak, Iya. kok sudah mau dijemput. Nah, Mhm, betul tapi sekali. insya Allah kita pertimbangkan tahun depan mungkin ya kalau ada anggaran-anggaran lain, Iya, karena kan mungkin bisa koordinasi langsung ke Dignas Bu ya, karena ya ada mungkin, ada itu. satu anggaran yang memang dikhususkan untuk lapangan. Iya, Iya, seperti itu kali Bu ya. Iya. Luar biasa sekali loh Bu Khadijah, ini inovasinya. Udah seperti anak kuliah ya. iya, heeh, Heeh. benar, memang kita Karena itu seperti kalau saya nyebutnya itu, Mbak, ini nih KKN, tapi KKN-nya skala kuliah. kecilnya Iya, cuman gitu. skalanya skala sekolah Iya, SMA ya Bu heeh, ya. gitu. Oke. Baik Ibu, ini untuk kedepannya Bu, mau dikembangkan seperti apa inovasinya? Nah, untuk kedepannya mungkin kita hanya penambahan materi lagi untuk Mhm. anak-anak kan, Iya. karena, boleh jadi kan kalau kemarin kita di bidang agama, tapi boleh jadi kalau bisa jangan, tambahan ada yang lain-lainnya, Iya. ya Mhm. wujudkan semua skill-skill-nya, ya mungkin Mhm. ditambah juga dengan waktu Waktu pelaksanaan, bukan pelaksanaan 1 minggu diperpanjang ya Bu tapi ya? iya, itu. Iya. Nah, sudah itu juga kan, kita apa ya, ke kurikulumnya juga, karena kan untuk di Mhm. sini kan kita, belum murni masuk ke kurikulum gitu, Iya. Mbak, ya. Mhm. Jadi mungkin kedepannya kita memang benar-benar murni masuk ke kurikulum kita, jadi Iya. muatan lokal kita, Iya, gitu, benar-benar Mbak. dimasukkan dalam Iya, kurikulum heeh. ya. Karena ya Oke. alhamdulillah, Mbak, imbas dari ini banyak sih nilai plusnya, pertama untuk anaknya sendiri, Mhm. gitu kan, apa itu, anak itu kebanyakan, mereka yang selama ini malu mungkin untuk Mhm. ngomong, yang selama ini enggak, apa ya, misalnya belum pernah
Tidak, iya bersosialisasi ya, bersosialisasi dengan ini iya. alhamdulillah mereka mampu. Ya Mhm. kan yang ketika mereka kuliah yang selama ini nggak bisa doa, akhirnya dengan kegiatan ini mereka di angkatan itu jadi andalan untuk baca Al-Qur'an kayak Iya, itu Mbak biasanya. Nah akhirnya menonjolkan skill-skill mereka iya itu ya, benar. Bu, Ya ya. untuk Iya masyarakatnya mereka terbantu juga di bidang agama. Itu iya makanya mereka yang minta lagi jadwal kan. iya Nah untuk sekolah sendiri ya kita otomatis promosi Mbak. iya, Iya dengan ini promosi loh sekolah. iya Karena secara dengan tidak itu kan langsung promosi. ada loh di IT Iya itu. Izatunah ini, yang ke lapangan langsung, yang udah seperti KKN lah Iya ya, kalau untuk itu. anak kuliahan, sehingga anak-anaknya juga bisa langsung bersosialisasi, Hmm. sebelum, lepas dari sekolah ya, Bu, ya. Iya, Mbak. Iya. Oke, baik Ibu, satu lagi nih, Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Bu? Ya. Iya. Saya itu ingat slogan sebuah brand kendaraan bermotor, Mbak, Iya "Inovasi tanpa batas." iya Di situ sebenarnya. Ditambah juga kemarin Pak Anang menjelaskan sebenarnya inovasi itu kan tidak mesti kita menciptakan sesuatu yang baru, iya, tetapi ketika kita mengkombinasikan menjadi sesuatu yang baru itu sudah menjadi sebuah itu sebuah inovasi. inovasi. Ya kita alhamdulillah juga ke guru-guru, ke tim kerja SMA, ke anak-anaknya kita berusaha, Mbak, ikut-ikut untuk berusaha untuk berinovasi ini. Nah, untuk Iya. ini gitu. Jadi terus berkarya gitu. Iya, luar biasa sekali. Ada yang ingin disampaikan, mungkin terima kasih kepada kepala Ya, sekolah? ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Pak Riza Pahlevi, eh, kepada pembina Yayasan Izzatuna Palembang Bapak Isnu Baladipa SHMM, kepada tim kerja SMA, semua guru-guru di SMA Izzatuna, dan untuk anak-anak peserta didik yang intinya mereka yang turut andil dalam kegiatan ini, dan juga jelas terakhir untuk suami tercinta Burhan Iya Yuliansa yang mensupport untuk mengikuti kegiatan inovasi ini. iya, support yang paling tinggi itu, Bu, dari Pak Burhan, Bu, ya. Iya betul itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Khadijah atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation, Bu, ya. Tetap terus Sama-sama. menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari IT Izzatuna, Bu, ya. Oke, baik sahabat inovasi, seiring berjalannya waktu, proses berdakwah tentu saja harus memahami berbagai perubahan sosial yang terjadi. Sehingga aktivitas dakwah menjadi efektif dengan dinamisasi yang ada dan berkembang di masyarakat. Untuk menghadapi masalah-masalah dakwah yang semakin meningkat itu, penyelenggaraan dakwah perlu menggunakan sistem kerja yang efektif dan juga efisien. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut, dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.